Pemerintah terus mengantisipasi penyebaran varian Omikron dengan menyiapkan tempat karantina bagi para pekerja migran yang kembali dari luar negeri. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Wida, bagaimana kesiapan asrama haji yang dipilih sebagai lokasi karantina untuk para pekerja migran dari luar negeri? Ya, Rifana, jadi sebenarnya tidak hanya para pekerja migran saja yang akan dikarantina di kawasan ini, Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, tempat saya berada saat ini atau biasa dikenal dengan AHES, namun juga para pelaku perjalanan luar negeri yang memang berhak mendapatkan fasilitas karantina oleh negara. Di antaranya seperti ASN, TNI, Polri, ataupun pelajar yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri dan turun di Bandara Internasional Juanda. Kami baru saja mendapatkan kepastian kalau Bandara Internasional Juanda yang sejak tanggal 15 September kemarin ini ditutup untuk penerbangan internasional baik dan ke luar negeri dari Bandara Internasional Juanda ini rencananya akan dibuka kembali pada tanggal 1 Januari esok. Jadi ini memang Asrama Haji Sukolilo Surabaya memang sudah bersiap pekerja migran Indonesia dan juga PPL pelaku perjalanan luar negeri yang memang berhak mendapatkan fasilitas karantina di Asrama Haji Sukolilo ini. Sebenarnya untuk kesiapannya ini direncanakan untuk tanggal 2 atau 3 Januari. Namun pengelola Asrama Haji Sukolilo Surabaya atau biasa disebut AHES ini sudah siap, bahkan kalaupun dimajukan pada akhir Desember ini pun sudah siap menerima. Pasalnya apa, Rifana? Sebenarnya lebih dari 1,5 tahun yang lalu atau sejak tanggal 15 Mei 2020 AHES ini sudah berpengalaman untuk menjadi tidak hanya kawasan karantina, namun juga kawasan isolasi. Dari sekitar 17 gedung yang ada di sini, ini 2-4 gedung ini secara tentatif ini selalu disewa oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai kawasan isolasi untuk warga Surabaya yang terkonfirmasi positif COVID-19 maupun kerabatnya yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, kemudian sisanya yaitu berkisar 13-14 gedung ini disewa oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kawasan karantina pekerja migran Indonesia ini sejak April 2020. Namun ini sempat terhenti sejak 15 September kemarin semenjak Bandara Internasional Juanda ini ditutup penerbangan internasionalnya. Namun kemarin seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Perhubungan, bahwa sebenarnya saat ini yang pekerja migran Indonesia yang diturun di Soekarno-Hatta, kemudian diisolasi di Wisma Atlet, ini ternyata 30%-nya ini adalah warga Jawa Timur. Karena itulah memang ada instruksi dari pusat untuk segera membuka Bandara Internasional Juanda setidaknya untuk menerima PMI dari Jawa Timur. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Rifana, sudah hadir bersama kita Bapak Sugianto selaku Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Pak, atau biasa dipanggil Pak Gi. Pak Gi boleh bergabung dengan kami di sini, Pak Gi. Pak Gi, ini kalau kita berbicara mengenai kesiapan karantina. Nah, karantina saat ini kan jelas berbeda daripada karantina PMI sebelumnya. Meskipun kami tahu bahwa AHES sudah berpengalaman. Bedanya sekarang ada varian Omikron. Ada kesiapan khusus atau mungkin teknis khusus yang berbeda nanti diterapkan, Pak Gi. Ya. Karena ada perbedaan masa karantina, kemudian ketertiban juga, karena ini mensikapi adanya varian baru Omikron. Kalau karantina kemarin-kemarin hanya 3 hari sampai 5 hari maksimal, untuk kali ini harus 10 hari. 10 hari harus dikarantina, kemudian perbedaan yang menyolok adalah yang kemarin karantina 1 kamar 4 orang, untuk kali ini harus 2 orang maksimal, tidak boleh lebih. Kemudian diupayakan teman-teman pekerja migran Indonesia yang melaksanakan karantina di asrama haji dan di tempat lainnya harus betul-betul disiplin. Selama 10 hari tidak boleh keluar kamar. Kemudian mungkin ada upaya-upaya memberi fasilitas yang memadai di dalam kamar, terutama permintaan Pak Menteri Perhubungan kalau bisa dikasih TV dan WiFi Pak Ki, supaya mereka 10 hari di kamar tidak jenuh, seperti itu. Sementara kami sudah menyiapkan beberapa kamar yang sudah kita cek ke kesiapannya dan kepastian bisa dipakai. Memang ada beberapa kamar yang harus diperbaiki karena ada kerusakan yang kecil-kecil, sehingga kemarin kami sudah lapor ke Pak Pangdam bahwa kesiapan kami yang kamar sudah siap dipakai sekitar 327 kamar. Sebentar, Pak Gi, ada yang menarik bahwa
10 hari untuk karantina saat ini atau esok ini tidak boleh keluar kamar sama sekali. Boleh diterangkan Pak Agi pada waktu karantina kemarin itu masih boleh atau tidak? Kalaupun boleh tidak diperbolehkan itu berapa hari? Dan sebagai Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo pasti melihat psikologis para PMI pada saat itu ketika tidak boleh keluar kamar itu bagaimana Pak Agi? Kembali kepada standar operasional pelaksanaan bahwa semua jenis karantina itu harusnya berdiam diri di kamar. Kalau karantina beberapa bulan yang lalu masih longgar, mungkin karena tidak dihantui dengan varian baru sehingga agak longgar yang beberapa bulan yang lalu. Kalau kali ini kebetulan kita mensikapi ada varian baru sehingga dikhawatirkan nanti dari salah satu pekerja migran itu ada yang terpapar, sehingga kemarin Pak Pangdam sudah perintah ke jajarannya supaya bisa mendukung ketertiban PMI yang 10 hari tidak keluar kamar, maka harus didukung dengan keamanan yang kuat. Saya sampaikan ke beliau bahwa kalau bisa di masing-masing gedung kita jaga dua personil anggota TNI yang mana petugas itu harus betul-betul aktif, memberi informasi, memberi arahan kepada seluruh PMI tidak boleh keluar kamar. Kemudian tentunya menurut pengalaman kami ada kejenuhan. Kemarin aja yang 3 hari aja sudah mereka jenuh dan teriak-teriak. Bahkan ada yang sampai ngomong bahwa kami 5 hari di kamar, makan tidur, nonton TV tidur, tidak boleh kemana-mana. Sehingga ada yang beberapa orang sengaja hanya jalan-jalan putar di area asrama haji. Kalau menurut saya sih sebenarnya hal itu lumrah karena memang jenuh dia di kamar 10 hari. Kalau yang kemarin informasinya masih boleh dijenguk oleh keluarga dengan pembatasan jarak dan juga areal bertemu, kemudian juga boleh memesan makanan dari luar secara online. Kalau untuk besok ini bagaimana Pak Gi? Sebenarnya karantina kali ini nih saya pikir tidak beda dengan karantina pada jemaah haji. Bedanya hanya kalau jemaah haji di karantina 1 kali 24 jam, kemudian para calon jemaah haji tidak bermasalah dengan kesehatan, itu pun sebenarnya aturannya tidak boleh dikunjungi keluarga. Apalagi ini para pekerja migran Indonesia yang rata-rata bermasalah dengan kesehatannya, sehingga pelarangan itu menurut saya benar. Jadi saya mengimbau kepada seluruh keluarganya, saya berharap tahanlah diri, jangan nengok dulu di asrama haji, karena mereka harus tertib menjalankan karantina ini supaya semuanya berjalan dengan lancar. Pada tanggal hari ke-9 kalau mereka di swab PCR ulang kedua kemudian hasilnya negatif, insya Allah dipulangkan, pasti pulang. Informasi yang kami dapatkan di Jakarta itu pekerja migran Indonesia sehari bisa mencapai 6.000 pekerja migran Indonesia dan 30%-nya itu berasal dari Jawa Timur. Kalau kesiapan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini sebagai satu-satunya kawasan karantina yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini sejauh ini ada berapa kamar tadi Pak Gi boleh diulang, dan itu bisa untuk berapa jiwa Pak Gi? Jadi tadi rapat dengan Panglima di Kodam 5 Brawijaya itu diperkirakan dalam tahap pertama ini ada 3.000 PMI yang harus dipulangkan. Kalau dibuat rata-rata per hari 300 orang, maka butuh 30.000 kamar. 30.000 bed. Karena begitu landing hari pertama 300 orang itu harus nongkrong 10 hari. Kemudian kami hanya mampu, karena ditempati 1 kamar 2 orang, kami hanya mampu 327 kali 2. Kemarin kami sempat nawar kepada tim kesehatan pusat bahwa kalau 4 mungkin masih lumayan, tetapi kalau 2 kami hanya mampu sekitar 327 kamar kali 2, 652 kamar saja bed. Sehingga kemarin Pak Menteri langsung instruksi kepada Pak Kapolda dan Pak Pangdam, coba cari hotel yang bisa dibuat tambahan kamar, tentunya dengan harga yang hampir menyerupai dengan harga asrama. Kemudian Pak Kapolda sudah mendapatkan kamar di mana? Di hotel di Embung Malang itu. Mudah-mudahan semuanya tercukupi. Cuma ada kendala. Kalau penempatan karantina PM ini tidak dalam satu titik, katakanlah ada 5 titik, itu kesulitannya mengatur
nakesnya di mana, harus ke sana kemari, kemudian pengamanan juga gitu, ekstra anggota. Harapannya Pak Menteri memang kalau bisa dalam satu titik sehingga nanti pengawasannya juga mudah, pengaturan pembagian petugas nakesnya juga enak seperti itu. Ini juga ada penanganan lebih ya karena ada varian Omikron. Ada penambahan personil untuk pengelolaan ini Pak Gi di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Untuk jajaran kami, saya berharap kepada rekan-rekan yang diberi tugas untuk pembersihan kamar, kemudian melayani PMI, saya pikir tetap jaga protokol kesehatan. Kalau bisa jaga jarak, jangan sampai terlalu berdekatan dengan mereka. Karena dikhawatirkan mereka ada salah satu, mudah-mudahan tidak ada, salah satu dari mereka ada yang terpapar varian baru Omikron itu. Makanya kami selalu menghimbau kepada anggota saya untuk selalu mentaati protokol kesehatan, tentunya dengan memakai masker dan jaga jarak dengan mereka. Kalau personilnya apakah juga ditambah Pak Gi karena ada varian Omikron? Kami sudah memiliki anggota yang cukup, 74 dari kamar yang hanya 14 orang. Itu rata-rata nanti per kamar, per gedung kita siapkan dua petugas seperti itu. Kalau seperti alur begitu, karena saya tahu kan di sini tidak hanya kawasan karantina, namun juga kawasan isolasi dari warga Surabaya yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Apakah ini juga nanti ada pengaturan alur yang berbeda begitu untuk jalur pekerja migran dan juga PPLN, kawasan isolasi dan juga non seperti misalnya staf dari Asrama Haji Sukolilo ini? Kebetulan ada dua kegiatan yang berbeda tempat sehingga menurut saya tidak ada masalah. Yang satu di gedung terpisah ada kegiatan namanya isolasi ke warga Surabaya yang terpapar COVID. Itu di gedung Zamzam sama Sofa, kemudian diberi batas, kemudian letak gedungnya itu di ujung paling selatan dan paling barat sehingga ada akses keluar masuk untuk baik pasien, nakes dan keluarga yang mengunjungi, pintunya yang berbeda sehingga menurut saya tidak ada masalah karena pintu keluar masuknya juga berbeda, gedungnya berbeda. Kemudian di sekitar gedung juga ada namanya pagar blokir, pagar seng yang semi permanen sehingga kalau dilihat sepintas di asrama haji ini tidak ada apa-apa. Tetapi di belakang sebenarnya ada kegiatan COVID. Untuk kegiatan karantina sendiri karena terpisah gedungnya, aksesnya masuk juga berbeda, maka tidak ada masalah menurut saya. Hanya karena berdekatan dengan kegiatan COVID, barangkali kita lebih ketat untuk menjaga protokol kesehatan. Pak Gi, ketika awal-awal Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini dialihfungsikan menjadi kawasan isolasi, ini sempat ada penolakan dari warga sekitar. Nah, kalau saat ini bagaimana perkembangannya Pak Gi? Terlebih ada varian baru Omikron. Kalau penolakan tidak, hanya kekhawatiran yang berlebihan, terutama bagi para tokoh-tokoh agama yang notabene punya bimbingan haji, yang merasa nanti orangnya, jamaahnya mereka masuk di sini, bagaimana kalau menempati bekas COVID dan sebagainya. Kami mencoba memberi penjelasan yang bertahap sehingga menurut teman-teman dinas kesehatan menjamin selama kita menjalankan protokol kesehatan dan ada namanya standar operasional SOP-nya itu, begitu selesai digunakan, lagi kita bersihkan, kemudian kita semprot dengan disinfektan, kemudian ada beberapa hari yang kira-kira baru boleh dipakai, itu ada standarnya. Bahkan waktu itu Bu Kadis Kesehatan menyampaikan kepada kami, kalau memang ada kekhawatiran barangkali nanti banyak diganti yang baru. Nah itu saya mencoba menjelaskan kepada beberapa tokoh agama, Pak Kiai yang punya KBI yang biasanya bimbing haji di sini. Saya pikir tidak ada yang perlu dipermasalahkan seperti itu. Baik Pak Gi, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga nanti kegiatan karantina berjalan lancar. Amin. Terima kasih Pak Gi sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Ya Rifana, jadi memang untuk kawasan Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini ada sekitar 17 gedung. Nah, yang pada saat ini posisinya 2 gedung ini disewa oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai kawasan isolasi. Kemudian 1 gedung masih dalam tahap renovasi. Kemudian sisanya atau sekitar 14 gedung ini yang disewa oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai kawasan pemerintah Provinsi Jawa Timur, maksud kami, sebagai kawasan karantina pekerja migran Indonesia dan juga pelaku perjalanan luar negeri yang informasinya ini kemungkinan besar akan dibuka di Bandara Internasional Juanda per 1 Januari 2022 nanti. Dan rencananya pada tanggal 31 Desember esok atau akhir tahun akan ada simulasi atau gladi bersih dari penerimaan PMI dan juga
para pelaku perjalanan luar negeri yang berhak menerima fasilitas karantina oleh negara ini di Asrama Haji Sukolilo ini. Kembali ke studio, Rifan. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Wida Subianto atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.